Disebut di prasasti Kusambian, diduga pernah berdiri sebuah kedaton hingga adanya situs Jeladri yang misterius. Desa Bedander yang saat ini masuk di wilayah Desa Sumber, Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang, diduga memiliki sejarah lain selain sejarah tentang peristiwa persembunyian Raja Jayanegara, Raja Majapahit oleh pasukan pengawal raja yang disebut dengan Bayangkari pimpinan Gajah Mada dari pemberontakan Rakuti. Dugaan adanya sejarah lain yang lebih tua dari peristiwa era Majapahit itu, yakni diduga pernah berdiri sebuah kedaton di Bedander. Hal ini diungkapkan arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur, Wicaksono Dwi Nugroho. Ada semacam kedaton Bedander dan disebut di prasasti Kusambian dan kitab para raton. Meski begitu, belum bisa dijelaskan secara persis di mana letak bekas kedaton yang dimaksud di prasasti Kusambian itu. Prasasti Kusambian sendiri merupakan sebuah prasasti yang berada di tengah persawahan di Desa Katemas, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang. Prasasti Kusambian dibuat pada era Raja Airlangga. Prasasti itu diperkirakan dibuat saat Raja Airlangga sudah bertahta di Kerajaan Kahuripan sebagai penghargaan kepada warga di sekitar Gunung Pucangan. Saat dirinya bersembunyi di kawasan tersebut dari kejaran bala tentara Wurawari. Pada prasasti Kusambian disebutkan adanya kedaton Bedander dan pemberian pardikan oleh Airlangga untuk daerah Kusambian. Jarak antara prasasti Kusambian dengan dusun Bedander kurang lebih sekitar 5 km jika disusuri melewati jalan aspal antara kecamatan. Meski dugaan adanya bangunan kedaton di dusun Bedander hingga saat ini masih misterius, namun sejumlah bukti peninggalan arkeologis banyak ditemukan di dusun tersebut. Di pemakaman dusun Bedander ini misalnya, terdapat pecahan-pecahan bata kuno dan pecahan-pecahan keramik berbagai era seperti era dinasti Song dan dinasti Ming juga terdapat di tempat itu. Tak hanya pecahan bata dan keramik, di lokasi tersebut juga terdapat pecahan-pecahan material terbuat dari tanah liat seperti pecahan gerabah. Benda ini juga diduga merupakan benda kuno. Selain Wicaksono, arkeolog Arkenas Titi Surti Nastiti juga mengemukakan tentang temuan arkeologis di dusun Bedander. Dalam makalahnya yang berjudul Prasasti Kusambian, identifikasi lokasi Bedander dan Kusambian. Di bagian dalam naskah tersebut juga terkait sejarah Airlangga dituliskan. Salah satu isi prasasti Kusambian yang penting adalah disebutkan Bedander sebagai keraton yang tidak ditemukan pada prasasti-prasasti Airlangga lainnya. Penulisan Molah Matwal Makadatwan Imadander tidak lazim dalam penyebutan keraton yang menjadi tempat tinggal raja dalam prasasti-prasasti lainnya. Pada umumnya ditulis Sri Maharaja Makadatwan I Tamlan atau Sri Maharaja berkeraton di Tamlang, seperti yang dituliskan dalam prasasti Turian 829 Masehi. Di dalam makalah itu diterangkan tidak lazimnya kalimat tersebut dapat dimengerti karena tidak seperti prasasti lainnya yang mempunyai konteks menjaga keraton. Kalimat Molah Matwal Makadatwan I Bedander mengandung pengertian adanya pengerusakan terhadap kedaton Bedander yang dihubungkan dengan kalimat sebelumnya. Kemungkinan besar rusaknya keraton disebabkan oleh serangan musuh. Hal yang sangat mungkin terjadi karena pada awal pemerintahan Airlangga banyak melakukan peperangan untuk membangun kembali kerajaan yang telah hancur karena serangan Raja Wurawari. Masih menurut makalah tersebut, sayang sekali bahwa pertanggalan prasasti Kusambian tidak diketahui hingga tidak dapat memastikan di mana Airlangga berkeraton ketika prasasti ini dikeluarkan. Selama masa pemerintahannya, Airlangga setidaknya 3 kali pindah keraton, yaitu di Watanmas, Kahuripan, dan Dahanapura. Jadi jelas, Bedander adalah daerah penting sehingga keputusan Airlangga mendirikan keraton di wilayah itu sangat dimengerti. Karena tidak usah membuka lagi untuk dijadikan keraton. Wilayah itu sudah menjadi tempat dari pejabat tinggi kerajaan yang mengurusi perumahan jauh sebelum masa Airlangga bertahta. Sementara, ada satu sisi menarik di dusun Bedander ini. Terdapat sebuah lokasi peninggalan arkeologis bernama Situs Jeladri. Letak Situs Jeladri ini berada di utara dusun Bedander, tepatnya berada di hutan yang berjarak sekitar 2 km dari dusun setempat. Dari sungai yang berada di ujung dusun, kita bisa menuju situs ini dengan berjalan kaki menyeberangi sungai, kemudian melanjutkan dengan berjalan kaki menyusuri jalan persawahan dan hutan. Situs ini tampak seperti kompleks pemakaman yang terdapat 9 makam membujur ke utara selatan layaknya makam muslim. Luas situs berukuran kurang lebih 25 meter kali 30 meter. Situs ini dikelilingi susunan bata-bata berukuran besar diduga merupakan bata-bata kuno. Selain itu terdapat beberapa batu andesit yang berbentuk seperti umpak, lumpang, dan timbangan kuno.
Pintu masuk kompleks situs disusun dengan tangga berundang. Selain berada di tanah yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan permukaan tanah di sekitarnya, beberapa pohon kosambi berukuran besar juga menaungi situs ini. Pohon-pohon kosambi ini diduga berusia tua. Sekilas dari sisi geografisnya, situs Gerardi memenuhi syarat sebagai tempat persembunyian atau bahkan sebagai tempat bersemedi. Namun, tempat apa sebenarnya situs Gerardi ini? Sebagian sejarah hingga saat ini masih menjadi misteri. Warga Banander menganggap tempat ini sebagai petilasan para wali. Namun ada juga berpendapat bahwa tempat tersebut merupakan lokasi yang digunakan kerajaan Majapahit untuk mengintai pergerakan para pemberontak atau musuh kerajaan Majapahit. Kemisteriusan situs Gerardi ini juga ditambah masih minimnya penjelasan secara ilmiah tentang situs ini. Apakah situs Gerardi ini yang pernah disebut sebagai Kedaton di situs Kusambian yang notabene merupakan situs era Airlangga? Apakah pohon-pohon Kusambi tua yang ada di situs Gerardi ini merupakan Kusambian yang disebut di dalam situs Kusambian? Tentu hal tersebut masih perlu pembuktian lebih dalam dari berbagai disiplin ilmu.